Shalom, halo TCC Parents, apa kabar hari ini? Bersama dengan saya Niken Mahendra, saya seorang terapis dan konselor. Saya ingin bersama dengan Anda hari ini untuk berbagi cerita, berbagi rasa tentang bagaimana rasanya menjadi orang tua yang harus stay at home selama pandemi COVID ini. Apa yang dirasa, apa yang harus dilakukan, apa yang dihadapi, dan hal-hal apa yang sebetulnya membuat kita jadi gabut sekarang. Ada yang tahu gabut? Gabut itu udah perasaan yang udah mumetnya, udah gak karu-karuan pokoknya. Kalau bicara tentang COVID, satu kata yang bisa saya temukan sebetulnya. Ada yang tahu? Saya menemukan satu kata, yaitu stres. Kalau ada yang nggak stres di pandemi COVID ini, kayaknya saya pingin kenalan sama beliau dan saya tak mau belajar. Kenapa saya berkata stres? Ketika setiap hari kita biasa melakukan kegiatan kita ke sekolah, kita bekerja, kita melakukan banyak aktivitas, tetapi begitu pandemi COVID ini, we have to stay at home. Kita harus berada di rumah saja bersama dengan keluarga kita. Apakah bersama keluarga itu adalah sesuatu hal yang menjemukan? Tidak mengenakan? Tidak juga. Bersama dengan anak-anak, bersama dengan suami istri kita, bersama dengan keluarga kita adalah hal yang sangat luar biasa. Suatu hal yang selalu kita rindukan. Tetapi ketika bersama mereka di dalam pandemi COVID yang dirasakan oleh seluruh masyarakat di dunia, itu adalah sesuatu yang berbeda. Dan ketika kita bicara tentang stres, kenapa saya sampai mengatakan bahwa satu kata yaitu stres? Karena banyak hal ternyata yang sebetulnya tidak biasa kita lakukan dan tidak mampu kita lakukan karena selama ini kita melakukan hal-hal yang berbeda. Ketika hari ini kita harus stay at home untuk menjadi guru bagi anak-anak kita yang sekolahnya online. Hello Bapak Ibu, please deh Bapak Guru, kayaknya Bapak Ibu Guru, aduh kayaknya mending kembali ke sekolah aja deh. Karena sebagai orang tua sulit banget untuk menjadi guru. Bapak Ibu, ada satu hal yang kadang kita tidak pahami, bahwa ternyata mengajar anak-anak kita di rumah itu bukan sesuatu hal yang mudah. Kenapa? Karena kita sebenarnya tidak dipersiapkan untuk itu. Kita tidak dipersiapkan untuk menjadi guru bagi anak-anak kita. Ketika kita bicara tentang orang tua, bicara tentang parents, apakah ada sekolah orang tua? Tidak ada. Orang tua bersekolah sepanjang hidupnya, sepanjang mereka menjadi orang tua, itulah sekolah mereka. Dan ketika pandemi COVID ini terjadi, membantu anak-anak kita mengerjakan pekerjaan sekolah, itu ternyata tidak mudah. Berinteraksi dengan anak-anak kita untuk menyelesaikan tugas-tugasnya is not easy. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya ibu dari 6 putra-putri, nenek dari 1 cucu. Tidak mudah juga buat saya. Tetapi kalau nggak kepengen stres, we have to be happy. Bagaimana bisa bahagia? Hello please ya, ini lagi COVID loh. Gimana mau bahagia? Pekerjaan nggak ada, semua dirumahkan. Untuk sektor informal semua malah nggak ada pekerjaan sama sekali. Semua harus work from home. Udah bekerja dari rumah, harus nanganin anak, tiap hari harus masak, tiap hari harus ribut dengan anak-anak. Suami, aduh kayaknya gue pingin anak-anak sekolah deh, biar saya punya waktu di rumah. Tetapi ketika kita mampu bijaksana untuk menciptakan hal-hal yang luar biasa di rumah kita, kita bisa menjadi orang yang tetap bahagia. Kenapa saya bicara bahagia? Kita harus menjadi bahagia untuk menjadikan keluarga kita bahagia pula. Terutama saya bicara untuk para ibu. Seorang ibu harus menjadi pribadi yang bahagia. Karena ketika seorang ibu bahagia, bahagia pula seluruh anggota keluarganya, bahagia pula rumahnya. Bahagiakanlah diri kita sendiri. Bagi waktu.
Apabila ibu sedang bersama dengan anak-anak, bapak punya waktu untuk beristirahat. Kemudian berganti, bapak yang menjaga anak-anak, bapak yang mengurus rumah, ibu yang beristirahat. Stay at home, masing-masing punya banyak waktu untuk melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan pada hari-hari biasa. Tingkatkan kedekatan dengan anak-anak. Ayo, kalau orang Jawa bilang itu keloni anaknya. Dikeloni, disayang, dipeluk, untel-untelan di tempat tidur. Itu adalah waktu yang kadang tidak bisa kita dapatkan kembali karena anak-anak kita semakin hari semakin dewasa. Bapak Ibu, saya mau tanya ya, berapa lama lagi waktu yang kita miliki bersama dengan anak-anak kita? Jangan melihat musibahnya, jangan melihat COVID-nya, tetapi lihat berkat yang ada di balik kejadian ini, yaitu kita bersama dengan kekayaan kita yang paling berharga. Kita bisa bersama dengan suami kita selama mungkin. Kita bisa bersama dengan anak-anak kita selama mungkin. Karena kadang kita tidak menyadari. Tanpa kita sadari, waktu terus berjalan. Anak-anak kita tiba-tiba dewasa. Anak kita tiba-tiba sudah tidak lagi bersama kita. Kita hanya tinggal berdua dengan suami atau dengan istri. Karena anak-anak sudah mempunyai waktunya sendiri. Bapak Ibu, gak usah bingung, gak usah merasa bosan di rumah. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Ayo bermain. Kalau kemarin Paskah biasanya cari telurnya di gereja. Cari telurnya, cucu saya kemarin mencari, mama papanya membuat lomba mencari telur Paskah di rumah. Membuat banyak teka-teki yang bisa dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Lakukan begitu banyak permainan yang tidak menghabiskan biaya besar, tetapi bisa meningkatkan kualitas hubungan keluarga. Di sisi parents, keluarga adalah yang pertama dan utama. Tidak ada yang lain. Kemanapun kita pergi, sejauh apapun kita pergi, keluarga adalah tempat kita kembali. Dan ketika saat ini kita sudah bersama dengan keluarga kita, itu adalah waktu yang terbaik yang kita miliki. Manfaatkanlah semuanya. Ketahanan sebuah keluarga adalah ketika kita tetap bersama walau apapun yang terjadi. Oke, musibah ini boleh terus berjalan, boleh terjadi, dan pasti akan ada waktunya untuk berlalu, tetapi kita nikmati dan kita syukuri. Ketika tidak satu pun daun yang jatuh tanpa seizin Tuhan, begitu juga dengan COVID ini. Tingkatkanlah semua rasa cinta, semua kebahagiaan dan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan meningkatkan kualitas hubungan kita dengan suami, istri, anak-anak, orang tua, siapapun keluarga yang berada di antara kita. Karena apapun yang terjadi pada keluarga, keluarga adalah yang pertama dan utama. Bapak Ibu, hari ini saya mungkin hanya tidak begitu lama bisa menyapa Bapak Ibu, tetapi saya yakin dan semoga Tuhan mengizinkan tidak lama lagi kita bisa bertemu lagi untuk sebuah event yang lebih besar. Kita bisa bertatap muka, kita bisa melakukan tanya jawab, dan saya akan dengan senang hati untuk menambah saudara, menambah teman, menambah pengetahuan, dan berbagi rasa dengan Bapak Ibu sekalian. Karena pada dasarnya para orang tua dan anak harus terus belajar. Sama seperti saya juga orang tua, saya masih belajar. Orang tua dan anak adalah seperti rumpun mawar. Mari bertumbuh bersama, menjadi kuncup dan mekar menjadi bunga yang indah untuk bisa menjadi berkat dan dupa yang harum bagi kerajaan Allah. Saya percaya bahwa keluarga adalah suatu hal yang sangat patut untuk kita pertahankan.
Dan sebentar lagi kita akan bertemu dalam parenting yang sudah diagendakan, dan tetapi kita masih belum bisa bertemu karena COVID ini. Tetapi ini tidak menghalangi bagaimana Bapak dan Ibu bisa menghubungi saya. Saya Niken Mahendra, bisa menemui saya di channel YouTube saya, di media sosial saya, Facebook, Instagram, dan nomor WhatsApp saya ada di 0812374725551. Terima kasih Bapak Ibu, sampai bertemu di waktu yang akan ditentukan oleh Tuhan, dan pada saat itu semua cinta, semua yang ada di dalam hati saya akan saya berikan kepada Bapak Ibu di sisi parents. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati kita semua.